jalannya kemana, mereka ngapain di rumah kayak gimana, cara ngomong mereka semua ditiru. Dan sore ini saya pengen ngajak kita bicara tentang following. Karena kalau ada hadis almar'u ala dini khalilih, seseorang tergantung siapa teman dekatnya. Saya mencoba untuk menerjemahkan hadis ini dalam konteks sosial media. Karena lingkungan pertemanan kita di hari ini bukan hanya pertemanan dalam kehidupan sehari-hari seperti teman sekolah, teman tetangga, teman di kantor, tapi juga teman di sosial media. Sehingga kalau saya terjemahin hadis itu dengan konteks sosial media, maka terjemahannya seseorang tergantung siapa yang dia follow. Pertanyaannya, siapa yang kita follow? Siapa yang sering kita lihat postingannya? Siapa yang sering kita like postingannya? Di akun siapa kita sering komen? Siapa yang sering kita kepoin berita-berita tentang dia? Itu akan mempengaruhi kita. Sehingga Nabi mengatakan almar'u ala dini khalili. Jadi kalau yang kita follow itu orang yang mungkin postingannya lebih banyak ngangkat hal-hal yang sifatnya urusan dunia, kekayaan, jalan-jalan, maka itu akan mempengaruhi hati kita. Pasti kita jadi pengen punya harta kayak dia, jadi pengen jalan-jalan kayak dia. Secara umum sih bagus kalau ini nggak berlebihan. Cuman kalau dia menjadi dominan, ini bahaya untuk hati kita. Kalau jadi sekedar motivasi dan dia balance masih wajar. Tapi masalahnya kalau yang kita follow hanya orang-orang yang mungkin postingannya hanya tentang dunia, saya pikir ini akan mempengaruhi hati kita sehingga kita menjadi orang yang lebih mencintai dunia daripada akhirat. Dan itu akar dari masalah. Apalagi kalau yang kita follow itu adalah beberapa artis yang memang dia performance-nya di sosial media mempengaruhi perasaan kita. Misalnya yang senang nonton drakor, yang senang nonton K-pop, yang pastinya nge-follow tentang kehidupan sehari-harinya para aktor atau para penyanyi-penyanyi Korea. Mereka suka apa, mereka jalannya kemana, mereka ngapain di rumah kayak gimana, cara ngomong mereka semua ditiru. Karena kita terpengaruh oleh apa yang kita follow, kita terpengaruh oleh apa yang kita sering lihat, kita terpengaruh dengan lingkungan sekitar kita, apalagi lingkungan sosial media. Kalau yang kita follow itu orang yang suka menampilkan sisi entertain yang sifatnya lucu-lucuan doang, ngeprank segala macam, kita juga jadi kepikiran, aduh ngeprank siapa ya, bikin apa ya, TikTok apa ya, segala macam. Kan itu semuanya berpengaruh. Saya bukan lagi mau ngomongin tentang hukumnya, tapi lagi bicara tentang pengaruh following siapa ke dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita mengacu kepada hadis Nabi tadi, baiknya kita mencari juga akun-akun yang kalau kita follow dia mengingatkan kita kepada Allah. Akun-akun yang kalau kita follow dia membuat kita jadi tahu tentang kehidupan masyarakat untuk kita bantu. Akun-akun yang kalau kita follow dia memotivasi kita untuk menjadi orang sukses. Akun-akun yang kalau kita follow dia, kita jadi pengen melakukan kegiatan sosial dan kemanusiaan. Karena keprihatinan yang dia tampilkan tentang umat membuat kita sadar ada banyak orang yang perlu kita bantu. Cari akun-akun untuk kita follow yang mempengaruhi hati kita kepada kebaikan. Karena akun itulah yang nanti insya Allah di akhirat pemiliknya, kalau kita berteman dengan dia lewat sosial media, insya Allah nanti di akhirat kita akan saling menolong. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang bersahabat dekat di dunia pada hari itu akan berubah menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang selama di dunia jadi mutual friend, saling nge-follow, saling nge-like postingan, saling nge-comment, saling nge-repost. Kalau itu semuanya hanya urusan-urusan dunia, apalagi sampai urusan dosa yang dipost dan di-repost itu sesuatu yang sia-sia, yang bahkan menjadi sesuatu yang haram dalam urusan agama, maka kelak walaupun di dunia mereka mutual friend, nanti di akhirat mereka akan menjadi musuh. Akan saling menyalahkan. Kenapa kamu tinggalkan sholat? Yang ini mengatakan gara-gara nonton video dia.
Gara-gara saya lalai bersama dengan dia. Kenapa kamu membuka aurat? Karena yang saya idolakan dia tidak pakai hijab. Kenapa kamu makan riba? Karena yang saya idolakan dia sukses dengan riba. Mereka akan saling menyalahkan. Orang itu juga akan mengatakan, saya tidak bertanggung jawab, saya tidak pernah mengajak kamu. Hidup kamu urusan kamu, hidup saya urusan saya. Mereka akan ba'duhum li ba'din adu, saling menyalahkan, teman-teman. Saya bukan mengatakan ayo kita unfollow masal, bukan. Tetapi kita coba untuk perhatikan siapa yang kita jadikan mutual friend kita di sosial media. Pertanyaannya, apakah dia mengingatkan kita kepada Allah? Kedua, apakah dia membuat kita semangat untuk menjadi orang yang sukses dengan karya? Ketiga, apakah dia menasihati kita tentang kebaikan? Mengajak kita untuk berbuat kebaikan, membantu orang lain secara sosial dan kemanusiaan? Kalau itu tidak ada di akun kita yang kita following, atau sedikit dibandingkan akun entertain dan akun-akun urusan dunia, berarti kita masih butuh mencari orang-orang untuk kita following lebih banyak lagi dalam kebaikan. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang tergantung siapa yang dia follow, siapa yang dia ikuti, siapa mutual friendnya. Barakallahu fikum.